Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 12 di Matematika Peminatan. Materinya masih tentang statistik dan peluang. Kali ini kita akan mulai belajar statistik yang sebenarnya. Dimulai dengan variabel acak diskrit. Apakah itu variabel acak? Variabel acak itu adalah variabel yang diperoleh dari peristiwa acak. Apakah itu peristiwa acak? Peristiwa acak yaitu peristiwa yang memiliki peluang yang sama untuk masing-masing kejadian. Variabel acak diskrit. Apakah variabel acak diskrit? Sebenarnya variabel acak itu ada dua. Pertama, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Sebagai contoh pengertiannya, apakah variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit yaitu variabel acak yang nilainya dapat dihitung dan terbatas. Yang pertama dapat dihitung, yang kedua terbatas. Peluang kontinu itu kebalikannya. Kita tidak dapat menghitungnya karena nilainya ada pada seluruh interval tertentu. Maksudnya semua nilainya adalah semua nilai pada interval tertentu. Sebagai suatu contoh, untuk variabel acak diskrit, contohnya yaitu pertama, contohnya jumlah jeruk. Lalu yang kedua, banyak siswa. Atau jumlah siswa man 1 ya. Untuk variabel acak kontinu atau data kontinu itu contohnya berat jeruk. Yang kedua, tinggi badan dan berat badan. B. Berat badan siswa, seperti yang isi kemarin. Ini sebenarnya adalah variabel acak kontinu atau data kontinu. Nah, berat badan kemarin ya harusnya tidak bilangan bulat ya. Kalau digambarkan dalam garis bilangan, nilai pada seluruh interval ini adalah nilai dari variabel acak kontinu. Sementara variabel diskrit itu nilainya sebenarnya adalah seperti ini, 1, 2, 3. Yang hanya 1, 2, dan 3 yang dapat kita hitung ini. Ini adalah contoh dari variabel acak diskrit. Agar lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh dalam keadaan nyata. Kemarin kita sudah belajar untuk mencari jumlah dari dua buah mata dadu. Kemarin kita menggunakan bukan X ya, kita menggunakan sum. Sum sama dengan 4 contohnya. Itu artinya adalah jumlahnya dari dua mata dadu adalah 4. Dalam variabel acak diskrit ini, kita akan belajar untuk menyederhanakan penulisan
dari suatu variabel atau suatu data. Apabila kemarin kita pakai sum, sekarang kita akan menggunakan suatu variabel. Misalkan di sini adalah X, maka kita ganti sum dengan X. Jadi jumlah dua buah mata dadu kita ganti menjadi variabel X. Jadi artinya X sama dengan 2, itu artinya adalah jumlahnya, maksudnya jumlah mata dadu adalah 2. Dan so, X sama dengan 7, maka artinya jumlahnya adalah 7. Jumlah dua buah mata dadu ada berapa saja? Ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 11 macamnya. Nah, 11 macam ini disebut dengan nilai dari variabel. Ke-12-nya disebut dengan nilai dari variabel. Variabel apa? Di sini adalah variabel X. Jadi X ini disebut dengan variabel. Sementara 2 sampai 12 yang ada di dalam himpunan ini disebut dengan nilai dari variabelnya. Di X adalah variabelnya, 2 adalah nilai dari variabelnya. Nah, kita tahu bahwa setiap variabel itu memiliki peluang. Apabila semua variabel peluangnya didata, maka disebut dengan distribusi peluang. Secara sederhana, distribusi peluang adalah sebaran peluang dari semua nilai variabel. Atau kalau bisa kita tulis seperti ini, P dalam kurung X besar sama dengan X kecil I sama dengan PI. Maksudnya, jika seluruh variabelnya adalah X, I, dan peluangnya PI, maka PI peluang dari I lebih dari 0, dan jumlah dari PI itu adalah sama dengan 1. Nah, ini bisa dibaca seperti ini. P itu adalah peluang. X sama dengan I itu adalah X yang sama gini, X yang nilainya adalah XI. Apa itu XI? XI itu yang ini, 2 sampai 12. Kalau X itu adalah variabelnya. XI adalah nilai dari variabel. Nilai dari variabel. Nah, PI ini adalah peluang masing-masing variabel. Nanti penulisannya seperti itu ya. Nah, langsung saja ke contoh pada keadaan nyatanya.
Nah, pertanyaannya seperti ini. Dari pelemparan dua buah mata dadu, tentukan distribusi peluang untuk jumlah dua buah mata dadu. Tadi kita sudah memisalkan, kita misalkan saja X dengan jumlah dua buah mata dadu. Nah, sebenarnya untuk pemisalan ini tidak harus X, Y, Z boleh, tapi biasanya huruf besar. Sementara untuk nilai dari variabel huruf kecil, ini Z itu juga boleh. Ada apa sajakah jumlah dua buah mata dadunya? Isinya apa saja? X terdiri dari 2. Nah, ini. Lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. X ada 12 macam. Lalu ditanya, tentukan distribusi peluangnya. Untuk menentukan distribusi peluang, kita bisa menggunakan tabel bantu ya. Yang pertama, kita memiliki nilai dari X kecil, maksudnya nilai dari X, banyaknya X, dan peluang masing-masing X. Dan setelah kita tahu banyaknya X dan peluang masing-masing X, kita tinggal mencari nilai dari setiap nilai X atau peluang dari X kecil. Nah, seperti yang kita data, ada 11 macam X, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya X2, banyaknya ada 1. Maka ini kita tulis banyaknya 2 adalah 1. 3, banyaknya ada 2. Itu 2. 4 ada 3. 5 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 6 ada tambah 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ada 5. 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya ada 6. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 9-nya ada 4. 10-nya ada 3. 11-nya ada 2. 12-nya ada 1. Tentu saja kalau kita jumlah, itu 6 kali 6, 36. Sekarang berapakah peluang dari masing-masing X? Karena ini ada 36, maka tentu saja peluangnya untuk masing-masing X adalah 1/36. Karena ada 36. Satunya yaitu peluangnya 1/36. Nah, ini sama ya. Semuanya kebetulan sama. 1/36 semua. Nah, sekarang sudah terisi banyaknya X dan masing-masing peluang untuk satu buah X. Sekarang tinggal kita kalikan saja untuk mendapatkan peluang dari X. Karena 2 hanya ada 1, maka peluangnya 1/36. 3 ada 2, peluangnya 2/36. 4 ada 3, peluangnya yaitu 3/36. 5 ada 4, peluangnya 4/36. 6 ada 5, peluangnya 5/36.
7 ada 6, peluangnya 6/36. 8 ada 5, peluangnya 5/36. 9 ada 4, peluangnya 4/36. 10 ada 3, peluangnya 3/36. 11 ada 2, peluangnya 2/36. 12 ada 1, peluangnya 1/36. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan peluang masing-masing X. Sekarang kita tinggal menuliskan distribusi peluang dari X. Maka distribusi peluangnya, nah, tinggal kita data, yaitu kita punya nilai X dan punya nilai P X besar yang sama dengan X kecil. X-nya ada apa saja? X-nya ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kok 1 enggak ikut ya? 1. Mulai dari 2. Maaf. Satunya enggak ikut, jadi langsung 2. Nah, saya ulangi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sekarang peluang dari X, peluang dari masing-masing X, saya tulis pakai warna yang berbeda. Peluang dari 2, ini peluang dari 2, yaitu 1/36. Peluang dari 3, 2/36. Peluang dari 4, 3/36. Peluang dari 5, 4/36. Peluang dari 6, 5/36. Peluang dari 7, 6/36. Peluang dari 8, 5/36. Peluang dari 9, 4/36. Peluang dari 10, 3/36. Peluang dari 11, 2/36. Peluang 12, 1/36. Nah, ini maksudnya yang sini. Yang ini kita tulis di X. Yang sini ini adalah dari sini. Jadi ini adalah tabel dari distribusi peluang untuk jumlah dua buah mata dadu. Nah, ini nanti ditulis yang bagus seperti di materi yang saya tulis ya, di garis yang bagus. Ini contohnya karena tidak pakai garisan ya, seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi peluang. Distribusi peluang dari apa? Dari jumlah dua buah mata dadu. Udah kan ya? Nah, ini kebetulan peluangnya sama ya untuk masing-masing X, nilai X. Untuk satu buah X ya. Sekarang contoh untuk yang setiap X-nya kadang memiliki peluang yang berbeda. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Misalkan, contoh yang kedua ya. Misalkan di dalam kantong berisi 3 buah bola warna merah dan 5 buah warna biru. Kita ingin mengambil bola berturut-turut sebanyak 3 kali. Tentukan distribusi peluang dari terambilnya bola berwarna biru. Nah, ini
keadaannya seperti ini. Ada 3 buah bola warna merah dan 5 buah bola warna biru. Kita akan mengambil 3 buah bola secara berturut-turut dengan pengembalian ya. Tentu saja ini dengan pengembalian. Karena variabelnya adalah acak. Setiap pengambilan memiliki peluang yang sama. Keadaannya pengambilan berturut-turut dengan pengembalian sebanyak 3 kali. Tentukan distribusi peluang terambilnya bola warna biru. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah langkah yang pertama kita misalkan X dengan banyaknya bola biru. Banyaknya bola biru yang terambil. Jadi banyaknya bola biru yang terambil, X ada berapa saja? Tentu saja ada 0, 1, 2, dan 3. 0 ada satu sih ya. 0, 1, 2, dan 3. 0 artinya bola birunya tidak ada. 1 artinya dapat bola biru 1. 2 artinya tidak dapat 2 bola biru. 3 artinya dapat 3 bola biru. Nah, terus di sini ya. Contohnya X sama dengan 2. X besar. Nah, kurang bagus. Nah, sini. Contohnya X sama dengan 2 artinya mendapat 2 bola biru. Kalau 0 ya tidak dapat. Kalau 0 tidak dapat bola biru ya. Nah, sekarang yang kita gunakan tabel bantu untuk mengerjakannya. Sekarang yang banyaknya bola biru 0, artinya kita dapat pasangan yang atas ini, yaitu M, 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 semuanya merah. Nah, itu tidak ada bola birunya. Yang bola birunya 1, kita dapatkan M, M, B, MBM, MBM, dan MMB, MBM, dan BMM. Apa ya terusan? Yang bola birunya ada 2, yaitu MBB, lalu BMB, BMB, dan BBM. Yang bola birunya ada 3, yaitu BBB. Itu saja ya. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya ada 8. Dimana banyaknya yang dapat bola birunya 0 atau tidak dapat bola biru itu ada 1. Yang bola birunya ada 1 dapat 3. Yang bola birunya dapat 2 ada 3 juga. Yang bola birunya dapat 3 ada cuma 1. Uniknya di keadaan ini peluangnya berbeda-beda. Peluang yang bola birunya tidak ada atau 0 itu yaitu ini 22/1/12. Sementara yang dapatnya bola birunya 1, ini adalah ini 45. Berarti kan ini juga ini yang 1 sama ya semuanya. Yang bola birunya ada 2, nah ini itu 75.
Dan ini yang bola birunya dapat 3, hanya 1. Nah, ini. Jadi bisa kita tulis yang bola birunya 0, yaitu 27/512. Ulang untuk 1 ya. Yang 3, yang dapat 1 birunya, yaitu 45/512. Yang bola birunya dapat 2, nah 75/512. Yang bola birunya dapat 3, yaitu 125/512. Dari mana kita dapat ini? Kemarin kan sudah kita pelajari yang kemarin. Bisa dilihat di video sebelumnya ya. Sekarang tinggal kita data peluang masing-masing X-nya. Ini dikalikan 1 tetap 27/512. Ini dikalikan 3, 45 kali 3, 135/512. Benar ya? 75 kali 2. Kali 3. 75 kali 2, 150 tambah 75. 225/512. Ini 125/512. Benar ya? Kok jumlahnya agak aneh. Nah, ini kalau dijumlah seharusnya jumlahnya sama dengan 1. Nanti dicocokkan. Coba. Ini kalau dijumlah, harusnya jumlahnya sama dengan 1. 37. Tidak sama. 5, 3 kali 3, 27. 8, 4 kali 8. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Lalu bagaimana distribusi peluangnya? Distribusi peluangnya dapat kita tulis di sini. Nah, kita dapat menulis X dan sini tetap sama, P dalam kurung X sama dengan X kecil. Nah, X-nya kan ada 0, 1, 2, dan 3. Kalau kita kita tulis datanya, yaitu yang nilainya 0, dapatnya bola biru 0, itu peluangnya adalah 27/512. Yang dapatnya 1, 135/512. Yang dapatnya 2, 225/512. Yang dapatnya berapa ini? Dapatnya 3, yaitu 125/512. Nah, seperti itu ya nanti peluang distribusinya. Nah, peluang distribusinya seperti itu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.